Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di vlogku, masih di Istanbul. Hari ini hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020. Ini adalah suasana pagi hari di Istanbul. Suasana pagi yang senantiasa diberkahi oleh Allah, karena umat Muhammad senantiasa diberkahi di pagi harinya, di mana setiap malaikat rahmat diturunkan oleh Allah untuk memberkahi, memberikan berkah kepada mereka yang bangun pagi, melakukan sholat subuh, berpikir dan beraktivitas yang positif. Silakan subscribe vlog ini dan share. Insya Allah vlog ini bermanfaat, banyak informasi positif, banyak hal-hal baru yang bisa ditemukan dalam vlog ini. Beberapa bulan yang lalu, aku melakukan perjalanan ke salah satu tempat ikonik di Istanbul yang bernama Masjid Biru atau Blue Mosque. Di situ terpampang beberapa sejarah Nabi, tulisan-tulisan tentang silsilah Nabi, dan aku sangat terkejut ketika aku menemukan bahwa ternyata Nabi Ibrahim tidak hanya mempunyai 2 anak dan 2 istri, tapi Nabi Ibrahim mempunyai banyak anak dan 4 istri. Nah, topik kita hari ini adalah ternyata Nabi Ibrahim mempunyai 4 istri, bukan 2 istri, sebagaimana yang kita kenal pada umumnya. Nabi Ibrahim itu bernama Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Saruh, bin Ra'u, bin Faligh, bin Abir, bin Shalih, bin Arfaksad, bin Sam, bin Nuh. Beliau lahir pada masa pemerintahan Namrud di daerah Babilonia yang hari ini dikenal sebagai Irak. Nabi Ibrahim ini adalah salah satu nabi yang paling istimewa dan salah satu dari 5 ulul azmi, nabi ulul azmi yang sangat mulia. Tapi mungkin teman-teman banyak tidak tahu ada berapa keistimewaan yang dimiliki Nabi Ibrahim yang bisa kita contoh. Salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim adalah bahwa beliau punya kegemaran untuk mentraktir, untuk makan bersama teman-teman. Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendirian. Kalau beliau makan, senantiasa mencari siapapun yang bisa diajak makan. Dikisahkan bahwa suatu hari Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Ketika beliau ingin makan, tamu itu seorang tua, dan tamu itu orang yang belum beriman dan percaya kepada Allah. Ketika tamu itu dijamu oleh Nabi Ibrahim, terjadilah dialog dan pembicaraan di antara keduanya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa tamu itu belum beriman kepada Allah. Dan didorong rasa itu, Nabi Ibrahim menjadi enggan untuk menjamu dan makan bersama dengan tamu itu. Akhirnya, walhasil Nabi Ibrahim tidak jadi menjamu dan makan bersama tamu itu. Setelah tamu itu keluar dan pulang, maka Nabi Ibrahim ditegur oleh Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tidak jadi menjamu dan mentraktir makan tamu tersebut? Padahal sepanjang umurnya, walaupun ia tidak beriman kepada aku terus memberikan rezeki kepadanya. Kenapa hanya karena ia hari ini belum beriman, engkau tidak jadi mentraktir dan menjamu tamu itu?" Akhirnya Nabi Ibrahim bergegas keluar rumah mencari tamu tersebut dan menemukannya di sebuah jalan dan mengajaknya kembali untuk makan di rumahnya. Tamu tersebut atau bapak tua tersebut kemudian mengatakan, Tuhan yang menegur nabinya untuk memperlakukan sama, untuk memperlakukan baik siapapun, termasuk orang-orang yang belum beriman kepadanya, adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang benar. Maka kemudian tamu itu beriman kepada Allah, dan kemudian ia menjadi seorang yang alim dan menjadi orang yang soleh. Nabi Ibrahim juga bergelar Khalilullah. Khalilun itu artinya teman sejati, teman sejawat. Khalilun itu berasal satu akar kata dengan kata khullah. Khullah itu artinya kesayangan.
Khullah itu adalah salah satu nama cinta. Khullah itu juga merupakan salah satu tingkatan cinta yang bermakna cinta khusus kepada Allah. Penunggalan cinta. Jadi saking cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, Allah itu pernah cemburu kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim memiliki anak Ismail, dan cinta Nabi Ibrahim yang dulunya begitu besar itu terbagi. Maka ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail adalah salah satu disebabkan oleh kecemburuan Allah karena cinta Nabi Ibrahim terbagi. Nabi Ibrahim, seperti yang saya bilang di awal, pada hakikatnya tidak hanya memiliki 2 istri sebagaimana yang kita kenal, sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat Islam. Yang biasa kita kenal adalah bahwa istri dari Nabi Ibrahim itu adalah Hajar dan Sarah. Istri beliau yang pertama adalah Sarah. Dikisahkan bahwa Sarah tidak memiliki anak. Kemudian Nabi Ibrahim melakukan perjalanan ke Mesir, dan kemudian ada satu cerita panjang. Walhasil Nabi Ibrahim diberi budak ya oleh seorang raja Mesir. Budak tersebut bernama Hajar, berasal dari orang Kipti di Mesir. Dan dari Hajar ini kemudian Nabi Ibrahim memiliki anak yang bernama Ismail. 13 tahun setelah kelahiran Ismail, Sarah memiliki anak yang bernama Ishak. Selain itu, Nabi Ibrahim juga memiliki 2 istri lagi. Yang pertama istri ketiga beliau bernama Qanturah binti Yaqzan. Dari Qanturah binti Yaqzan ini Nabi Ibrahim memiliki beberapa anak yang bernama Madian, Zamron, Saraj, Nusyuk, Yakshan, dan satu lagi belum dikasih nama. Kemudian istri yang keempat dari Nabi Ibrahim itu bernama Hajun binti Amin. Dari Hajun binti Amin, Nabi Ibrahim dikaruniai 5 orang anak yang bernama Kisan, Suraj, Amin, Labhan, dan Nafis. Jadi di vlog ini sengaja saya ingin berikan informasi bahwa Nabi Ibrahim memiliki bukan 2 istri, tapi 4 istri, bukan 2 anak, tapi 13 anak. Itulah vlog yang bisa saya berikan. Semoga teladan-teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, kecintaan Ibrahim kepada Allah, kesenangan Nabi Ibrahim untuk berbagi, untuk mentraktir orang, untuk memberi makan kepada orang bisa kita teladani. Karena sungguhnya hidayat Allah itu bisa datang dari berbagai macam cara. Contoh-contoh kebaikan yang dicontohkan oleh Ibrahim, seyogyanya kita teladani, seyogyanya kita contoh, karena hari ini manusia mulai memilih hidup individual, tidak memikirkan orang lain, hanya berpikir untuk dirinya sendiri, hanya berpikir untuk keluarganya. Mereka lupa bahwa manusia ini adalah pada akhirnya makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan dan dibutuhkan orang banyak. Jangan lupa subscribe vlog ini, share, dan like. Insya Allah nanti akan kita buat video-video yang edukatif, yang informatif, yang memberikan wawasan baru, memberikan wawasan yang lebih luas, yang buka khazanah pengetahuan kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi dan manusia-manusia yang berwawasan luas dan menjadi manusia yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.